Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Cenipit semua. Halo, apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Di video kali ini saya akan share Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler atau BOS reguler tahun 2021. Seperti apa informasinya? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Bapak dan Ibu para pengelola BOS dimanapun Anda berada, akhirnya Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah BOS reguler keluar, gitu ya. Seperti yang sudah lama kita nantikan, bahwa dalam Peraturan Menteri ini akan diatur berbagai pengelolaan ataupun juga cara pengelolaan bantuan operasional sekolah seperti apa. Nah, kita langsung lihat di sini Bapak dan Ibu, secara garis besar petunjuk ini sama dengan petunjuk BOS reguler pada tahun sebelumnya, hampir sama gitu ya. Hanya ada beberapa komponen tambahan dalam Peraturan Menteri Pendidikan ini. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa pengelolaan dana BOS reguler memang dilakukan secara prinsipnya, yaitu fleksibel, efektivitas, efisien, dan akuntabilitas. Artinya keterbukaan begitu ya. Nah, untuk penerima dana BOS reguler sendiri di pasal 3 ini ada SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK. Kemudian syarat-syaratnya ini di sini ada. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri harusnya seperti apa dan juga aturan penerapannya seperti apa. Namun, saya menyoroti di bab 3 tentang besaran alokasi dana BOS reguler, begitu ya. Nah, besaran alokasi dana BOS reguler ini dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Nah, satuan biaya masing-masing daerah sebagaimana dimaksud tadi ditetapkan oleh kementerian. Nah, jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dihitung berdasarkan data jumlah peserta didik yang memiliki NISN, begitu ya. Kemudian perlu diketahui juga bahwa bagi sekolah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, yaitu besaran alokasi BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing di daerah dikalikan 60. Ini pengecualian bagi sekolah yang memang jumlah siswanya di bawah 60, begitu ya. Lanjut lagi di sini ada penyaluran dana BOS reguler itu dilakukan secara bertahap dengan ketentuan penyaluran tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Artinya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, saya ingin memberikan informasi terkait komponen apa saja yang menjadi acuan kita dalam pembuatan ataupun juga dalam penyusunan rencana kerja anggaran sekolah. Secara garis besar ini sama, tidak ada perubahan, yaitu komponen-komponennya yang terdiri dari penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kemudian juga pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kemudian juga pelaksanaan kegiatan asesmen, pelaksanaan administrasi sekolah, pengembangan profesi, kemudian juga pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, kemudian juga penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan pembayaran honor. Ini ya. Kemudian juga sekolah menentukan komponen dana BOS reguler sebagaimana dimaksud ayat 1 sesuai dengan kebutuhan sekolah. Artinya di sini ada keleluasaan ataupun juga ada kewenangan ke pihak sekolah untuk menentukan komponen penggunaan dana BOS reguler ini. Nah, kemudian pembayaran honor ini dimaksudkan seperti yang dimaksud pada pasal 12 tadi, digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Nah, kemudian ada syaratnya juga bahwa pembayaran honor itu harus berstatus bukan aparatur sipil negara, kemudian juga tercatat dalam data pokok pendidik, kemudian juga memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK, kemudian juga belum mendapatkan tunjangan profesi. Nah,
Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, jangan harap mendapatkan honor dari dana BOS ini. Kemudian juga presentase pembayaran honor paling banyak 50% sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam atau bencana non-alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, kemudian pembayaran honor juga ini dimaksud pada ayat 3 ini diberikan kepada guru dengan persyaratan berstatus bukan aparatur sipil negara, tercatat pada Dapodik, kemudian juga belum mendapatkan tunjangan profesi dan melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ya perlu diperhatikan juga oleh Bapak dan Ibu semua. Nah, kemudian untuk penggunaan dana BOS reguler, pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam hal terdapat sisa dana BOS reguler, sebelum sekolah ditetapkan menggunakan sisa dana BOS reguler sesuai dengan petunjuk teknis BOS reguler tahun anggaran berjalan. Jika memang ada dana di tahun sebelumnya. Tapi saya yakin bahwa dana BOS di tahun sebelumnya sudah habis begitu ya. Kemudian juga penggunaan sisa dana BOS reguler sebagaimana tadi itu dilaksanakan dengan ketentuan telah dicatat dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pelaporan ini sama, kemudian juga pengelolaan dana BOS ini juga sama. Saya rasa ini Juknis ini tidak jauh beda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga ada pengurus pengelolaan dana BOS maksudnya. Kemudian juga di sini ada larangan begitu ya. Ada beberapa larangan di sini yang harus dicatat, yaitu melakukan transfer dana BOS reguler ke rekening pribadi. Satu itu ya. Kemudian juga membungakan untuk kepentingan pribadi, meminjamkan kepada pihak lain, membeli perangkat lunak atau pelaporan keuangan dana BOS atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. Nah, ini tidak boleh. Kemudian juga menyewa aplikasi pendataan, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, kemudian juga membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran, membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi. Nah, ini tidak boleh. Kemudian memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Kemudian juga membangun gedung atau ruangan baru, ini tidak boleh. Kemudian juga memberi instrumen investasi, membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan sosialisasi dan pendampingan terkait BOS reguler atau program perpajakan BOS reguler. Ini tidak boleh ya. Yang diselenggarakan lembaga di luar dinas. Gitu. Kemudian juga membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah. Ini tidak boleh. Ini kalau saya rasa ini Juknis ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya saja di sini belum tertera nominal per satuan siswanya berapa. Saya cari-cari di sini tidak ada, tapi yang jelas ini sudah ada Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pengelola BOS untuk merancang pembuatan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah gitu ya. Nah, ini sudah ada. Kemudian juga ini tata cara pengelolaan begitu. Ini sudah jelas. Bapak dan Ibu nanti bisa lihat sendiri yang ada dalam peraturan ini. Nanti kita akan bagikan kepada teman-teman. Jika Bapak dan Ibu memang memerlukan data ini ataupun juga Permendikbud ini, silakan Bapak dan Ibu bisa tinggalkan email aktif di kolom komentar. Nanti kita akan share sama teman-teman semua demi perbaikan, demi kita semua ya, demi para pengelola BOS. Saya rasa demikian untuk sementara informasi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kita akan ulas lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.